Antara dosa dan kebaikan, ibarat seperti membuat kalung mutiara. Bagaimana mutiara pertama dirangkai, lalu yang kedua merangkai yang ketiga dan seterusnya. Demikian pula adanya. Satu perbuatan baik berdampak ke yang lainnya. Dan satu dosa pun berdampak ke yang lainnya. Penyebab dari dosa adalah kesombongan seseorang. Seseorang dapat menghindari dirinya dari perbuatan dosa hanya saat dia melihat hukumannya. Tapi kadangkala dia dibutakan kesombongannya. Kebiasaan untuk berbuat zalim dan jahat akan membuatnya semakin sering melakukan itu. Tindakan membahayakan dan perbuatan tidak adil masih bisa ditoleransi. Itu juga termasuk kejahatan yang masih bisa diampuni dalam lingkungan masyarakat itu. Itu hukuman yang dapat langsung diputuskan oleh mereka. Masyarakat itu yang memutuskan hukumannya. Tetapi dalam tatanan masyarakat ini, hukuman atas sebuah kesalahan diputuskan oleh orang yang paling kuat. Apakah kau tahu batasan dari pengorbanan bagi orang-orang yang mencoba untuk membangun kebenaran? Batasan dosa dari orang-orang berdosa adalah akhir dari pengorbanan mereka. Dengan kata lain, sampai orang-orang berdosa dan dosa-dosa mereka diampuni, pengorbanan harus dilakukan oleh orang-orang yang membela kebenaran. Itu tidak dapat dipungkiri, kan teman? Makhluk yang lahir sebagai manusia biasa tidak akan bisa melakukan keajaiban. Orang yang lahir dari rahim seorang wanita, maka dia pasti terikat oleh aturan dari dunia fana. Kelahiran, usia, tua, penyakit, kematian tidak akan pernah bisa dia lepaskan. Tapi keajaiban memang terjadi, Paman. Itu memang benar, Satanika. Tapi keajaiban yang satu ini dilakukan oleh dewa. Ketika orang dengan segenap ketulusan jiwa dan raganya mau menghapus kejahatan dan membangun tatanan hidup yang baik dan benar, aib dan dosa dalam dirinya bisa diperangi. Maka dewa pun akan melakukan keajaiban untuk melindungi moral dan menetapkan kesejatiannya. Ketika seseorang berserah dan membuang keegoisannya dan segala dosanya, dan dia pun sudah siap untuk mengorbankan segala miliknya, maka seluruh makhluk ciptaan akan diberkahi dengan mukjizat. Dan pengorbanan yang seperti itu telah dilakukan ibuku Dewaki. Dan keajaiban pun terjadi di penjara itu, nak. Ini adalah keseimbangan penciptaan. Tapi dewa hanya melakukan mukjizat ketika ada manusia yang melawan hukum alam, namun kesejatian yang sebenarnya ada di dalam hati. Sehingga manusia jangan pernah menyerah untuk berjuang. Setiap kali seseorang berjuang untuk menghindari dosa, bahkan dalam bentuk perjuangan yang sekecil apapun, maka dewa akan melakukan mukjizat untuk melindunginya. Artinya, kalau kalian ingin mencari bantuan dari alam semesta ini dan juga dari para dewa, maka pertama-tama berserahlah dan jauhilah keegoisan dari segala dosa. Belajar tetap tegar di segala keadaan. Tapi ada satu kebenaran. Manusia seringkali lupa bahwa setiap partikel dari ciptaan merupakan bagian yang Maha Kuasa sendiri. Itulah sebabnya
mereka selalu saja tetap terhubung. Seperti cara bunga menyebarkan aromanya di seluruh ruangan. Bau-bauan busuk pun menggunakan cara yang memang kurang lebih sama. Kebahagiaan dan kesedihan manusia bisa mempengaruhi dunia ini. Kebahagiaan seseorang juga bisa membuat bahagia orang lain di sekitarnya. Kesedihan seseorang pun bisa pula membuat sedih orang lain di sekitarnya.